Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suci Nurul Hidayati. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi tips cara memandikan bayi baru lahir. Video ini aku rekomendasikan banget buat bunda-bunda yang lahiran secara sesar maupun bapak-bapak yang istrinya habis lahiran. Jadi aku sedikit cerita pengalamanku. Waktu habis lahiran anak pertama kan aku sesar. Kemudian setelah sesar itu otomatis nggak bisa banyak gerak, nggak bisa untuk mandiin bayi aja aku harus sewa, harus bayar bidan selama kurang lebih 7 hari sampai tali pusarnya jatuh. Nah, setelah tali pusarnya jatuh, bidannya udah selesai masa kontraknya kan, karena batas waktunya cuma sampai tali pusarnya jatuh. Itu selama seminggu itu bidan yang mandiin. Setelah itu orang tuaku yang mandikan, umiku yang mandikan. Sedangkan untuk suamiku mau mandikan bayi aja masih takut-takut megang-megangnya. Sedangkan untuk saya yang mau mandikan, kan kita kalau habis sesar nggak bisa angkat berat-berat dulu, apalagi kalau baby kita baba dondot badannya, bohai-bohai gitu, agak berat kan, kita nggak boleh angkat-angkat berat. Jadi cara memandikan bayi yang akan saya bagikan ini, yang akan saya tunjukkan cara-caranya, tekniknya sangat membantu sekali untuk kita yang habis lahiran secara sesar. Bahkan anak kedua saja saya tidak pakai bidan lagi. Anak kedua yang mandikan bayi saya neneknya dan suami saya. Nah, sebelum kita ke videonya, sebelum kita melihat cara teknik pemandiannya, akan saya bahas dulu kelebihan dan kekurangan dari cara memandikan bayi teknik dari saya ini. Pertama kita bahas kekurangannya dulu. Teknik yang akan saya bagikan ini akan lebih membuat baju bunda dan panda akan basah. Nah, kekurangan yang kedua, teknik ini untuk bunda-bunda yang ingin memandikan bayi, mungkin pagar rumahnya kelihatan dari tetangga sebelah atau orang-orang yang lewat, kita nggak bisa pakai teknik ini. Kenapa? Karena bagian paha kita atau kaki kita akan kelihatan, otomatis mengumbar aurat. Jadi nggak bisa, ini harus dilakukan di tempat yang tertutup, mungkin di dalam rumah. Sedangkan kelebihannya teknik ini, yang pertama, nggak usah takut jatuh, nggak akan khawatir bayi kita akan jatuh. Yang kedua, nggak perlu repot-repot untuk misalnya kalau kita ke rumahnya sanak saudara terus memandikan bayi, cari loyang bayi yang gede, nggak usah, karena kita bisa pakai loyang bulat, loyang apa aja yang ada di situ bisa kita pakai untuk pakai teknik ini. Kelebihan yang ketiga, lebih menghemat air. Jadi nggak usah pakai banyak-banyak air, cukup air seadanya aja, nggak mubazir kan, airnya dibuang-buang. Dan kelebihan yang keempat adalah tubuh bayi lebih bersih. Jadi kita bisa membersihkan bagian keselangkangan-selangkangan gitu, bagian lipatan-lipatan itu bisa lebih bersih lagi. Oke, langsung saja kita ke videonya. Untuk para bapak-bapak yang ingin menggendong bayinya, jangan lupa untuk selalu memperhatikan cara menggendong bayi yang benar, yaitu selalu menahan bagian leher bayi. Yang pertama kita siapkan adalah air di loyang yang sedang saja kayak begini. Kemudian yang dibutuhkan, jangan lupa sabun mandinya pastinya. Kemudian gelas plastik ini nanti fungsinya sebagai timba untuk menyiram. Kemudian yang paling penting alat penopang kaki, biar posisi kakinya lebih tinggi daripada posisi kita duduk, bokong kita duduk ya. Di sini saya pakai papan, saya susun 3 biar bisa lebih tinggi posisi kakinya yang kasih mandi ini daripada posisi pantatnya. Terus dibutuhkan juga kursi atau bangku-bangku untuk dipakai duduk. Posisi duduknya adalah kita duduk di bangku yang sudah disiapkan tadi, kemudian kakinya diluruskan berada di penopang. Jadi bangku yang saya siapkan tadi itu untuk si papanya duduk, kemudian papan yang saya siapkan tadi itu untuk penopang kakinya. Jadi papan itu bisa diganti dengan kursi lagi atau batu atau apa aja yang harus lebih tinggi daripada kursi yang dipakai duduk ya. Saat memandikan bayi biasakan disiramnya kaki dulu biar bayinya nggak kaget dan terbiasa dengan suhu airnya. Nah, untuk teknik memandikan bayi seperti ini, kelebihannya juga adalah kita bisa lebih leluasa membersihkan bagian sela-sela kulit bayi, bagian selangkangannya atau bagian lipatan-lipatan tubuhnya, jadi bisa lebih bersih. Terus untuk membersihkan bagian telinga-telinga juga semuanya bisa terjangkau gitu, enggak susah. Apalagi untuk bapak-bapak yang istrinya baru lahiran terus belum tahu cara mandikan bayi, belum pernah mandikan bayi.
Nah, bisa banget coba cara ini. Terus untuk ibu-ibu juga, untuk moms juga yang habis lahiran, terutama untuk moms yang habis lahiran sesar, kan perutnya nggak kuat tuh untuk angkat berat. Nah, pakai cara ini sangat direkomendasikan sekali. Soalnya memandikan bayi dengan cara ini tidak membuat tekanan lebih pada perut. Jadi insya Allah perutnya kita yang habis disesar itu aman-aman aja. Nah, saat menggosok sabunnya pun bisa lebih terjangkau dan lebih leluasa. Di bagian leher yang biasanya agak susah-susah terjangkau, apalagi kalau bayinya endut-endut gitu kan, bagian lipatan-lipatan agak susah tuh. Dengan teknik memandikan seperti ini, lipatan-lipatannya bisa lebih terjangkau, lebih bersih. Terus bagian telapak-telapak tangannya juga bisa terjangkau sabun. Untuk minusnya kalau kita memandikan bayi dengan cara ini adalah kita siap basah. Jadi untuk moms yang mungkin di rumahnya pakai daster, berarti dasternya harus digulung tinggi-tinggi. Atau untuk para bapak-bapak yang memandikan bayinya, berarti celananya juga harus digulung tinggi-tinggi biar nggak basah. Terus untuk bagian belakang bayi seperti ini kan lebih mudah. Jadi kita nggak takut bayi jatuh lagi atau terluncur gitu kan, karena ada kaki kita yang memopang tubuh bayi, jadi nggak takut jatuh. Dengan teknik mandi seperti ini bayi juga lebih nyaman karena mereka tidak takut terjatuh gitu. Terkadang bayi suka kaget-kaget kan kalau bayi baru lahir terus dibuka bajunya, terkadang mereka kayak kaget-kaget gitu, takut-takut jatuh gitu. Nah, dengan teknik mandikan bayi begini, bayinya lebih nyaman, nggak takut jatuh, nggak ada rasa khawatirnya. Terus orang tua juga pastinya lebih nyaman. Oh ya, untuk bilas rambut bayi juga jangan lupa tangan jari kita untuk menutup kuping bayi biar airnya nggak masuk ke telinga. Jadi kupingnya dilipat ke depan ya, biar airnya nggak masuk ke telinga. Dibasuh juga wajahnya, tangannya jangan lupa, telapak tangannya jangan lupa, karena kasihan biasa bayi itu ke telapak tangannya kan sudah suka keringatan, apalagi masih dibungkus dengan kaos tangan. Jadi sering-sering dibersihkan, soalnya bayi kan terkadang juga suka isap-isap jempol gitu kan, jadi harus sering dibersihkan telapak tangannya. Oke, beres deh. Jangan lupa dipakaikan minyak telon biar babynya hangat, moms. Nah, gimana? Gampang kan caranya? Jadi untuk bunda-bunda yang habis lahiran sesar, mungkin seminggu 2 minggu lah setelah lahiran, kita bisa langsung mandikan bayi kita dengan sendirinya tanpa harus diangkat-angkat, nggak takut, nggak khawatir perutnya rasa tertekan, bekas operasinya rasa tertekan. Dan bisa juga kita minta bantuan sama suami kita. Jadi suami-suami itu nggak usah takut bayinya jatuh atau gimana, karena cara ini insya Allah aman, karena suami saya juga sudah praktekkan. Ya cuman tadi di video tadi karena dia grogi depan kamera, jadi wajar agak berantakan caranya, tapi hari-harinya bagus kok. Jadi sebelum tali pusarnya jatuh, suami saya sudah memandikan anak kedua saya. Oke guys, demikian video dari saya. Jangan lupa share video ini dan tandai para suami-suami yang istrinya habis lahiran biar bisa membantu istrinya untuk mandikan bayi. Oke, kalau begitu sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.